Tuhan, hari ini kami bersyukur karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa, yang boleh kami rayakan. Teringat akan kasih-Mu Tuhan, kami rindu Bapa. Biarlah oleh karena kasih-Mu Tuhan, hati kami terbuka siap menerima kebenaran firman-Mu, memelihara, menuntun, memimpin hidup kami, sehingga kami terus tahu bahwa kami hidup di dunia ini terus berjalan di dalam terang kasih Tuhan, seturut dengan kehendak firman-Mu saja. Urapi setiap umat-Mu yang hadir hari ini tempat ini. Urapi juga hamba-Mu yang memperkatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mengurapi setiap kami, sehingga hati kami dibukakan, hati kami terbuka untuk menerima kebenaran firman yang mengubah hati kami, yang menuntun, memimpin, bahkan menegur kehidupan kami. Pimpinlah kami semua Tuhan. Kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Salam. Sebelum duduk kita kembali akan membaca bagian dari firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita di dalam Natal tahun ini, yang diambil dari Injil Matius pasal yang pertama ayat 21 sampai 24. Ini menjadi tema besar Natal PGI dan KWI, tema KWI dan PGI di tahun 2025. Matius 1 ayat 21 sampai 24. Kita akan membacanya secara bergantian. Yang ayat 21 akan dibaca oleh pria, lalu ayat 22 dibaca oleh yang perempuan. Pria kita baca 2-3 ayat. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Amin. Sampai di sini bacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Silakan duduk. Selamat Natal. Ya, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, siapa yang hari ini sudah merayakan Natal mungkin sudah 4 kali? Enggak ada ya? 5 kali? Atau ada yang belum pernah? Soalnya biasa memang ada jemaat kebangkitan katanya, jemaat yang bangkit pas Natal aja. Lewat Natal dia kembali masuk dalam kubur, hilang lagi. Siapa yang coba colek kiri kanan kita? Kamu yang termasuk bangkit atau yang masih dikubur gitu? Saudara-saudara, mari saudara angkat tangan. Siapa yang 4 kali udah ibadah Natal tahun ini? Angkat tanganmu. 4 kali. Ada yang sampai 5 kali? Iya. Siapa yang cuma 2 kali? Siapa yang nggak ngerti ada Natal? Saudara-saudara kasih Tuhan, hari ini temanya itu adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tema ini rasanya sudah familiar sekali bagi kita. Ya, karena ini Natal tahun ini ditetapkan oleh PGI temanya dan KWI juga ya. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, hal yang sering kali kita majelis itu biasanya setelah ibadah minggu itu selesai Bapak Ibu adalah kita kumpul di konsistori. Lalu kemudian majelis itu hitung persembahan, lalu kemudian menghitung, merekap jumlah yang hadir. Selalu pertanyaan saya kepada majelis yang menghitung itu adalah berapa yang hadir? Saudara, lalu kemudian disebutkan satu angka. Tapi dalam hati saya sering bertanya begini, benarkah mereka hadir? Saudara-saudara, seringkali banyak orang yang berpikir datang itu adalah hadir, saudara. Tapi datang itu beda dengan hadir, saudara. Apa bedanya datang dan hadir, saudara? Datang itu bicara tentang tubuhnya ada di satu tempat itu. Dia secara fisik terlihat. Maka kalau kita pas waktu salam-salaman gitu ya di apa namanya di pintu keluar gereja, saya bilang kalau sudah ketemu, Bapak kemarin nggak hadir ya ibadah? Oh ada Pak Pendeta. Oh iya saya nggak ketemu waktu salam-salaman. Mungkin waktu salaman keluar dari samping dan seterusnya karena buru-buru dan seterusnya ya. Datang gitu ya. Tapi datang itu juga bicara tentang fisik, fisiknya ada, fisiknya muncul di tempat itu, tetapi dia tidak melibatkan hatinya, saudara.
Dia nggak melibatkan pikiran di dalam ruangan tempat dia berada. Ibu-ibu angkat tangan, siapa? Saya kok merasa ada ibu-ibu yang hari ini walaupun tubuhnya di sini tapi pikirannya di rumah. Nanti tamu datang cukup nggak ya tekwannya? Nanti tamuku datang cukup nggak ya? Ada ibu-ibu kayak gitu? Ada datang dia sekarang? Nggak ada. Kalaupun dia datang nggak hadir dia. Saudara-saudara, lalu apa bedanya hadir? Tubuhnya ada, hatinya juga terlibat, pikirannya juga terfokus kepada apa yang dia sedang ikutin dan lakukan. Hadir itu berarti ketika dia dengar khotbah ini, ketika dia dengar khotbah dia fokus, saudara-saudara. Ada loh orang yang dengar khotbah itu, tapi sementara orang kiri kanan yang dengar khotbah, dia asik juga dengar khotbah di YouTube, saudara. Ada dia hadir hari ini? Enggak ada. Biasanya ada. Tapi hari ini enggak datang deh. Enggak ya, untungnya dia enggak datang, saudara. Kalau datang dia tersinggung pula deh. Saudara-saudara, kita hadir itu kita menyadari keberadaan kita, Bapak Ibu. Bahkan waktu kita mau datang ibadah Natal, Pak Pendeta kemarin tadi malam sudah bilang, Bapak Ibu jemaat besok kita ibadahnya jam 9. Sudah siap, dari jam 7 udah siap-siap gitu ya, bahkan jam 6 pun sudah bangun gitu ya. Sehingga kehadiran kita sadar kita mau berada di mana, saudara-saudara. Ketika kita datang ibadah, kita sadar kita sedang berhadapan dengan siapa, Bapak Ibu. Bapak Ibu saya yakin dan percaya, waktu Bapak Ibu janjian mau ketemu sama Pak Gubernur, Bapak Ibu datang lebih awal atau datang terlambat? Lebih awal. Maka ketika kita menyadari keberadaan kita di tempat ini, kita sedang mau datang beribadah menyembah Tuhan, maka kita tidak akan datang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, hadir itu berarti kita siap, kita tahu apa maksud kita ke sana, lalu kemudian hati dan pikiran kita fokuskan untuk berada di sana. Apa yang sedang dibicarakan, sedang diskusikan, kita hadir di sana, kita ikut di sana. Saudara-saudara, itu bedanya dengan datang, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ini mungkin menggeliti bagi kita. Mungkin kalau ditanya yang datang dalam ibadah hari ini, mungkin sekitar 250 atau lebih. Tapi yang benar-benar hadir, saudara-saudara, ada seorang bapak, suatu ketika dia perjalanan dinas keluar kota, lalu kemudian saudara-saudara dia hari Minggu, jadi pekerjaannya belum selesai, lalu dia sampai hari Minggu begitu ya. Wah, dia pikir, wah dia ini Kristen, nggak enak lah kalau nggak gereja. Lalu dia cari gereja, saudara. Dia cari-cari gereja. Wah, ini kayaknya jamnya pas nih gerejanya, saya mau ikut ibadah ini. Lalu dia duduk, saudara. Dia ambil tempat duduk, belum mulai ibadah, suasana hening, lalu dia duduk, saudara. Nah, saudara-saudara, dia kasih Tuhan, rupanya sepanjang ibadah itu, saudara-saudara, dia dengan kusuk mendengarkan, dan tiba-tiba, saudara-saudara, ibadah itu sudah di akhir gitu. Wah, dia kaget, saudara. Wah, ini nggak benar ini. Masa baru mulai sudah langsung mau selesai, dia pikir. Ini ibadah gereja apa ini? Ini gereja sesat ini, katanya kan. Lalu dia keluar, pas dia keluar dia bilang, ini gereja apa ya? Oh, gereja Metodis, Pak, kata orang. Wah, ini gereja sesat nih, nggak bener nih. Kenapa? Masa saya baru duduk sini langsung kemudian udah selesai? Lalu orang tuh bilang begini, Pak, Bapak bukan baru duduk, Pak. Bapak begitu tadi masuk, Bapak udah ngantuk-ngantuk. Rupanya lagu pertama Bapak udah tertidur. Begitu khotbah Bapak makin lelap, ngorok lagi. Begitu selesai baru Bapak terbangun. Oh, aku tertidur ya? Oh iya, katanya. Saudara coba colek kiri kanan saudara. Apa saudara tidur nggak hari ini? Bilang, jangan bilang gereja ini sesat. Jangan-jangan saudara bilang khotbahnya sesat nih. Baru mulai khotbah udah selesai. Saudara-saudara tenang. Ini khotbah sampai 1,5 jam. Karena makanya jam 9 kita mulai kan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kehadiran dan datang itu sesuatu yang berbeda sekali. Maka PGI tentukan temanya Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Saudara, apa makna dari kehadiran Allah? Saudara-saudara, di dalam ayat 21 dikatakan begini, Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dan dikatakan ayat 23 itu, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, artinya
Allah beserta kita. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa di dalam kedatangan Yesus itu menandakan bahwa Allah itu bukan sekedar datang, tetapi Allah itu hadir, dia hidup, dia tinggal, diam bersama-sama dengan umat manusia, saudara-saudara. Dan dia hadir bukan sekedar datang, tapi kehadirannya adalah untuk membebaskan umat manusia dari dosa, untuk menyelamatkan keluarga. Saudara-saudara, Yesus itu merupakan perwujudan dari Allah yang mau hadir, bukan Allah yang sekedar datang ataupun yang sekedar singgah, tapi dia adalah Allah yang hadir. Immanuel berarti Allah hadir beserta kita. Kalau kita melihat runut kata-katanya itu, saudara, Immanuel itu berarti Allah beserta kita. Yesus itu berasal dari kata Yehoshua, artinya apa? Tuhan menyelamatkan. Jadi kalau kita gabung dua kata itu, saudara-saudara, Yesus dan Immanuel, itu berarti Allah hadir untuk menyelamatkan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini dua hal yang tidak dapat dipisahkan, saudara. Allah tidak hanya sekedar datang dan singgah, hanya sekedar menyapa, saudara, tetapi Allah itu hadir. Dia datang untuk tinggal diam bersama-sama dengan kita. Namanya makanya disebutkan Immanuel, Allah yang hadir. Saudara-saudara, Natal itu adalah wujud nyata Allah yang hadir di tengah-tengah dunia. Ini adalah pernyataan kasih Allah yang mau hadir di tengah-tengah umat manusia. Saudara-saudara, kalau kita benar-benar mengasihi seseorang, saudara, maka kita nggak sekedar ketemu dia lalu kemudian kita cuekin, enggak, saudara. Tapi kalau misalnya nih anak-anak muda yang pacaran ya, kalau kita mengasihi, jatuh cinta bener nih dengan pasangannya, maka ketika kita hadir di situ, mungkin wajahnya kan kita lihat-lihatin, woi keren banget nih pacarku ini, wah baik banget. Kita nggak mungkin ketika ketemu dengan dia lalu kita asik dengan yang lain, saudara. Kalau kita cinta banget dengan dia, maka kita ada bersama dengan dia, maka kita memperhatikannya. Wujud nyata Allah sangat mengasihi kita, sebagaimana firman Tuhan yang katakan Yohanes 3:16, adalah dia hadir dan memperhatikan kita, dia melihat kita, bahkan dia menyelamatkan kita. Saudara, pertanyaannya di mana Allah hadir? Saudara-saudara, Bapak Ibu, tidak kebetulan Matius pasal yang pertama ini menyebutkan daftar nenek moyang Yesus Kristus, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca di pasal satunya itu ada silsilah keturunan Yesus Kristus dimulai dari Abraham dan seterusnya. Saudara, itu bukan sekedar iseng aja penulis Injil Matius tulis itu. Saudara, selain daripada memang penulis Injil Matius itu mau menjelaskan bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud, tetapi di semua itu kita mau melihat, saudara-saudara, bahwa riwayat Yesus itu bukan riwayat yang sempurna. Keluarganya bukan keluarga yang sempurna. Saudara, di dalam namanya itu ada orang-orang yang nggak sempurna, saudara. Kalau kita lihat di sana, saudara-saudara, kita melihat ada nama juga Salomo. Salomo itu anak siapa? Salomo itu anaknya Daud, hasil pernikahannya dengan Batsheba. Siapa Batsheba? Batsheba adalah istri Uria. Siapa Uria? Uria itu adalah seorang suami yang setia, bukan hanya kepada istrinya tetapi kepada raja. Dia berperang, tetapi Daud dengan liciknya membuat suatu rekayasa sehingga Uria mati di medan perang. Saudara-saudara, itu istrinya adalah istri yang nggak setia, saudara. Lalu kita lihat muncul kemudian nama ada di sana, ada Rehabeam, saudara. Siapa Rehabeam? Rehabeam adalah seorang anak Salomo yang kita tahu oleh karena dia tidak mendengarkan nasihat tua-tua, dia hanya mendengarkan nasihat orang muda, akhirnya Israel terpecah menjadi dua. Saudara, kalau kita lihat lagi nama-nama itu banyak yang tidak sempurna di antara mereka. Saudara, apa yang mau dikatakan di sana, saudara? Bahwa kita melihat Allah justru hadir dari keluarga yang nggak sempurna itu. Lalu kita lihat siapa lagi? Ada Maria dan Yusuf. Siapa Maria dan Yusuf? Mereka adalah keluarga yang sebenarnya punya problem. Bapak Ibu bayangkan, masih tunangan, tapi Maria sudah hamil. Siapa di antara kita anaknya mau mengalami masalah seperti itu? Yang masih belum nikah, tapi hamil. Nggak ketahuan lagi kapan hamilnya, siapa menghamilnya. Ini problem, saudara-saudara. Mungkin kalau di tatanan masyarakat kita sekarang ini akan jadi pergunjingan dan gosip yang berkepanjangan. Tetapi justru Yesus hadir dalam keluarga yang seperti itu.
Tapi Yesus justru hadir dalam keluarga yang nggak sempurna seperti itu. Saya mau katakan begini, kalau hari ini saudara ada di dalam keluargamu yang tidak sempurna, mungkin engkau adalah orang yang pernah selingkuh di masa lalu, mungkin adalah engkau orang yang pernah terlibat dalam judi online, atau mungkin saat ini engkau sedang terlibat pinjaman online, engkau mungkin malu, keluargaku keluarga yang miskin, keluargaku keluarga punya banyak masalah. Tapi saya mau katakan hari ini kepada saudara, Yesus mau hadir di dalam rumahmu. Amin. Saudara-saudara, ini penting. Keluarga seperti apa yang Yesus mau hadir? Yesus bukan hadir di istana keluarga baik-baik saja, tapi Yesus mau hadir dalam keluarga, melalui keluarga yang bermasalah. Saudara-saudara, lalu untuk apa Allah hadir? Alkitab tidak berkata bahwa Yesus lahir untuk membuat hidup saudara dan saya lebih nyaman dan lebih mudah. Tetapi dia katakan, dia mau menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara-saudara, kenapa kita perlu diselamatkan dari dosa? Gini Bapak Ibu, waktu manusia pertama Adam dan Hawa berdosa, saudara, apa yang mereka rusak, saudara? Apa yang rusak dari itu? Saudara-saudara, pertama, Bapak Ibu perhatikan bahwa ketika manusia pertama itu jatuh dalam dosa, mereka merusak kepercayaan Allah kepada mereka. Mereka kehilangan relasi mereka yang begitu dekat dan intim dengan Allah. Saudara, itu pertama, rusak. Lalu apa yang kedua? Relasi dengan sesama rusak. Maka ketika Adam ditanya oleh Allah, Adam, di mana kau? Woi, Allah, dia bilang, ini bahasa saya ya. Allah, aku bersembunyi ya Tuhan. Aku takut melihat kau. Loh, kau dari mana kau tahu kau setelanjang, katanya? Kau makankah buah itu yang kularang? Adam bilang apa? Perempuan yang kau berikan kepadaku, dialah yang ngasih. Ini pertama, rusaknya relasi dengan sesama. Istrinya pun disalahkannya. Yang kedua, yang ketiga, saudara, apalagi yang dilakukannya? Apa yang dirusaknya Bapak Ibu? Ketika mereka tahu mereka telanjang, apa yang dilakukan mereka? Mereka ambil daun-daun, lalu mereka tutupi. Artinya apa, saudara? Manusia pertama ketika jatuh dalam dosa, yang dia rusak bukan hanya relasi dengan Allah, relasi dengan sesama, tetapi relasinya dengan alam ciptaan Tuhan. Pepohonan dirusaknya, alam yang tadinya baik dirusak, saudara. Hancur semua relasinya. Maka saudara-saudara, kita melihat kondisi manusia yang seperti inilah menyebabkan banjir di mana-mana, menyebabkan kerusakan alam di mana-mana. Manusia bukan hanya berhutang relasi dengan Allah, bukan hanya dengan sesamanya, tetapi juga rusak dengan alam ciptaannya. Manusia tidak bertanggung jawab, semena-mena, hancur keluarga, bukan hanya keluarga inti, tetapi hancur juga keluarga besar yang namanya bumi dan dunia. Saudara-saudara, inilah sebabnya Allah yang harus hadir. Ini nggak cukup cuma pendeta yang datang ngurusin rumah tangganya, bukan, tapi Allah sendiri, dia harus datang membangun kembali, menyambung kembali relasi, komunikasi, hubungan yang sudah rusak tadi. Saudara-saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, itulah tujuannya kenapa Allah hadir. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, lalu apa dampaknya kehadiran Allah itu dalam kehidupan kita? Saudara, sekali lagi saya katakan begini, mungkin Bapak Ibu udah berkali-kali dengar khotbah ini, tema ini mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar, tapi pertanyaannya, berdampak enggak itu sama keluarga kita sampai hari ini? Jangan-jangan sampai hari ini, pagi-pagi tadi masih ada yang marbadai mau ke gereja ini, masih ada yang berantem mau ke gereja ini, masih ada anak dengan orang tua yang masih tidak ngomongan, masih ada saudara-saudara yang tidak ngomongan juga, yang tidak mau buka hati, saudara. Sampai di puncak dari perayaan Natal kita hari ini, tema ini terus diulang-ulang, tapi tidak berdampak. Saudara, apa dampaknya? Yang pertama, saudara-saudara, harusnya kehadiran Allah itu mendorong keluarga untuk hidup dalam ketaatan. Bapak Ibu, sebelum kelahiran Yesus, keluarga Yusuf dan Maria itu punya krisis seperti saya katakan tadi. Apa krisisnya? Karena krisis Maria hamil sebelum nikah. Nah, saudara, kita mau memahami ini begini, saudara. Ada 3 tahap pernikahan dalam tradisi Yahudi. Yang pertama itu tahap perjodohan, siduk, ya. Itu disebutkan gini. Jadi keluarga mempelai laki-laki dia cari pasangan anaknya, gitu ya.
dicarilah, dijodohin gitu ya. Nah ketemulah keluarga Yusuf ini dengan keluarga Maria. Oh jadikan aja lah mereka ya gitu ya. Jadi ya, lalu kemudian tahap kedua adalah kidusin, pertunangan. Kalau kita bilang dalam Batak itu martupol ya. Kalau orang Tionghoa sanjit gitu ya, diikat nih, udah bawa seserahan, udah diikat, ada tukar-tukar cincin juga di situ ya. Lalu kemudian saudara-saudara masuk kepada yang ketiga, niswin, pernikahan. Nah di tahap yang kedua ini, walaupun mereka sudah terikat satu sama lain, tapi mereka belum tinggal satu rumah, saudara-saudara. Nah di tahap kedua inilah Maria itu dinyatakan hamil. Mereka sudah bertunangan tapi belum satu rumah. Muncul persoalan dalam masyarakat. Orang berpikir gini, jangan-jangan nih si Yusuf nih udah mulai coba-coba nih, belum nikah dia sudah mulai nih, udah dimainkannya nih si Maria nih. Begitu mungkin pikiran masyarakat. Wah, Yusuf dengar gosip itu nggak mau terima deh. Wah, orang ini nganggap aku ini laki-laki murahan apa? Aku nggak kayak gitu. Malah dalam pikiran si Yusuf gini, jangan-jangan si Maria ini masih punya CLBK nih, cinta lama yang belum kelar pikirnya kan. Jangan-jangan dia punya cowok lain ini, jangan-jangan dia ada main lagi. Tapi Alkitab catat begini, saudara. Maka begini, dalam pikirannya Yusuf waktu itu ada dua hal sebenarnya. Yang pertama, dia bisa saja mengkonfirmasi dan mengklarifikasi ke keluarga si Maria dan kepada tua-tua pada saat itu untuk mau mengatakan gini, loh aku ini nggak ada loh, nggak pernah aku sentuh loh orang itu. Tapi dia hamil, aku nggak ada ngapa-ngapain dia. Tindakan ini bisa membuat kemudian Maria dihukum. Hukumannya apa? Hukum rajam, Bapak Ibu. Hukum rajam. Jinah itu pada saat itu hukum rajam. Maria akan dilempar di batu pada saat itu sampai mati. Yusuf, wah jangan itulah. Maka dikatakan Alkitab, Yusuf bermaksud menceraikannya diam. Maka Bapak Ibu kita memahami gitu loh. Kenapa Yusuf bermaksud menceraikan diam-diam? Karena dia punya kasih yang besar kepada Maria dan dia tidak ingin Maria itu dirajam. Dia tidak ingin Maria itu mati. Maka dia bermaksud menceraikan diam-diam. Tetapi Allah hadir melalui malaikat pada saat itu. Allah hadir, Allah bilang begini, Yusuf, perempuan itu jangan kau ceraikan, sebab bayi yang dikandungnya itu dari Roh Kudus. Yusuf terbuka hatinya. Yang tadi semua dipikirkannya yang enggak itu, yang tidak baik, setelah dia pikir, Bapak Ibu ini saya ceritanya singkat aja nih. Sebenarnya kalau Bapak Ibu bayangkan, Bapak berada dalam posisi Yusuf, dilema banget gak? Dilema pasti. Pasti bergumul sekali kita. Ini sudah berhari-hari nggak tidur mungkin ya, udah nggak tidur, capek berpikir, udah sempat mau ditinggal, tapi tiba-tiba malaikat Tuhan datang dan mengatakan jangan ceraikan, tapi nikahi dia. Saudara-saudara, Allah hadir masuk dalam kehidupan Yusuf dan setelah itu kemudian Yusuf taat. Bapak Ibu, mungkin engkau keluargamu hari ini mengalami begitu banyak persoalan dan krisis, saudara. Mungkin dalam rumah tanggamu terlalu banyak kecurigaan-kecurigaan yang muncul terhadap pasanganmu atau kepada anakmu. Engkau mungkin berpikir istriku nggak setia, engkau berpikir mungkin suamiku nggak setia, engkau berpikir mungkin anakku kurang ajar dan seterusnya. Bapak Ibu, Yusuf membuktikan kasih kita yang besar kepada keluarga itu membuat kita berpikir dengan matang, dengan tenang, dan berserah kepada Tuhan. Dengar suara Tuhan berbicara kepada engkau hari ini, saudara. Jangan biarkan emosimu menuntun engkau untuk menentukan apa yang terbaik untuk anakmu, atau untuk istrimu, atau untuk pasanganmu, saudara. Biarkan Tuhan memimpin engkau. Saudara-saudara, Yusuf kemudian setelah mendengar firman Tuhan melalui malaikat, dia dikatakan kemudian dia mengambil Maria menjadi istrinya. Saudara-saudara, Yusuf memilih untuk taat meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang dialami saat ini. Banyak hal yang kita nggak kita bisa bayangkan, nggak bisa kita pikirkan, nggak bisa kita mengerti hari ini yang terjadi dalam hidup rumah tangga kita, Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan katakan, hadirkan Allah dan taatlah. Yang kedua, saudara, dampak kehadiran Allah dalam keluarga adalah membawa pemulihan, bukan kecemasan. Saudara-saudara,
Nama Yesus itu berarti Tuhan menyelamatkan. Yehosua, Tuhan menyelamatkan. Natal itu bukan sekedar perayaan keluarga lalu kita bagi-bagi kado, tetapi kita di Natal itu mengingat bahwa ada Allah yang mengasihi kita dan membawa pemulihan dalam keluarga kita. Dalam setiap keluarga mungkin kita mengalami ada kekecewaan. Saudara-saudara, mungkin waktu Yusuf memandang Maria seperti itu, Maria mungkin sudah merasa bahwa Yusuf ini dengan pandangannya sedang menghakimi dia. Mungkin Yusuf dengan cara pandangnya menganggap Maria ini, maaf ya, perempuan gak benar, perempuan murahan, entah sama siapalah dia ini berselingkuh. Mungkin itu dalam pandangannya. Mungkin tatapan matanya, sikapnya menyakiti hati Maria. Tetapi ketika Allah hadir, terjadi pemulihan. Saudara-saudara, mungkin dalam rumah tanggamu juga terjadi demikian. Ada suami yang mungkin menyakiti hati istrinya dengan perkataannya, atau mungkin melalui tangannya. Ada anak yang mungkin menyakiti hati orang tuanya, atau mungkin orang tua yang menyakiti hati anak-anaknya dengan perkataannya. Bapak Ibu jangan pikir ketika kita mau menyatakan kasih kita kepada anak, menegur anak kita, tetapi ternyata itu melukai hati anak-anak kita. Saudara, hari ini ketika Allah hadir dalam rumah tanggamu, maka itu membuat engkau membuka hati untuk dengan tulus hati mau mengampuni. Saudara-saudara, rumah tangga itulah tempat di mana pengampunan itu, kata maaf itu tidak pernah ada kata stok habis. Tidak pernah. Gak ada rumah tangga, hubungan suami istri, anak dengan orang tua, gak pernah ada istilah sudah habis stok maaf, gak ada. Mungkin kalau lagu apa tuh ada ya, satu kali kau sakiti hati ini masih ku maafkan, lalu dua kali kau sakiti hati ini juga aku maafkan. Tapi jangan sampai 3 kali. Kan ada lagu itu ya. Jangan, oh jangan. Saudara-saudara, gak ada kata habisnya. Hari ini kita saling memaafkan suami istri. Besok mungkin terjadi lagi. Dan jangan pernah berhenti untuk mau mengampuni. Kenapa? Karena Allah hadir ke dunia adalah wujud nyata kasihnya yang mau mengampuni kita. Yang ketiga, saudara-saudara, dampak kehadiran Allah dalam keluarga adalah memperbaharui kehidupan keluarga kita. Saudara-saudara, Yusuf menerima firman itu dan kemudian dia mau melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Dari ragu, dari nggak yakin ya, penuh keraguan, kebimbangan, tetapi kemudian Yusuf berubah menjadi pribadi yang taat. Saudara-saudara, dari pria yang taat, dari keluarga yang taat ini, mereka terus dituntun hari demi hari. Nggak nyaman, saudara-saudara. Mungkin kalau kita berpikir gini, kalau Allah hadir, Yesus hadir di dalam rumah tangga keluargaku, maka semua fine-fine saja. Enggak, saudara-saudara. Alkitab mencatat ketika Yesus hadir, mereka mengalami kesulitan. Yusuf dan Maria kemudian digiring sampai ke Mesir untuk menghindari kejaran Herodes. Gak gampang hidup mereka. Setelah keadaan aman, beberapa tahun kemudian mereka baru kembali lagi ke Galilea. Saudara, artinya apa? Setelah kita percaya dan terima Yesus, menerima Yesus hadir dalam rumah tanggamu, bukan kemudian persoalan tidak ada, bukan berarti kemudian masalah tidak ada, tetapi saudara-saudara, kita percaya bahwa ketika Allah hadir, masalah yang kita hadapi akan bersama-sama dengan Tuhan kita memikulnya. Saudara, mungkin hidup rumah tanggamu dalam proses yang terus-menerus mengalami pergumulan, tetapi percayalah, keluarga kita ketika kita bersama dengan Allah mengalami peningkatan demi peningkatan kualitas. Bapak Ibu boleh perhatikan hingga saat ini, begitu banyak persoalan pergumulan kita alami, tapi Tuhan tetap menolong, menopang, karena Allah kita hadirkan dalam rumah kita. Tapi ketika kita menyingkirkan Allah, ketika kita mengesampingkan Allah, ketika kita tidak membiarkan Allah berotoritas dalam rumah tangga keluarga kita, maka sikap egois, saling membenci dan tidak mau mengampuni, itu yang terus mewarnai hidup rumah tangga kita. Saudara-saudara, saya sudah pernah ketemu sama keluarga 25 tahun pernikahan mereka, 25 tahun, tapi istri gak bisa mengampuni perkataan suaminya yang sudah puluhan tahun lalu yang dilontarkannya. Dan suami gak pernah mau berubah, tetap menganggap istrinya adalah orang yang tidak setia. 25 tahun.
Saya berkali-kali mencoba mendamaikan mereka, mencoba memanggil satu persatu, memanggil berdua, tapi mereka tetap egois, mengeraskan hatinya, sampai akhirnya mereka berpisah. Saudara, 25 tahun pernikahan itu bukan sesuatu yang singkat, saudara. Itu adalah perjalanan yang panjang, penuh dengan suka duka. Saya mau katakan begini, hari ini mungkin usia pernikahanmu ada yang sampai lebih dari 25 tahun, tapi engkau mungkin saat ini masih tetap menyimpan dendam dan marah kepada pasanganmu. Hari ini ampuni mereka, ampuni pasanganmu, ampuni anak-anakmu, ampuni saudara-saudaramu, karena dendam tidak pernah menyelesaikan masalah, kemarahan tidak pernah meredakan persoalan. Lepaskan pengampunan, maka terjadi pemulihan. Amin. Kita rindu semua terjadi pemulihan dalam rumah tangga kita. Saudara-saudara, banyak keluarga hari-hari ini yang datang merayakan Natal, tapi belum tentu menghadirkan Allah dalam keluarga, dalam rumah tangga mereka. Saudara, hadirnya Allah dalam kehidupan rumah tangga kita akan mempengaruhi relasi kita sehari-hari. Hari ini saya nggak tahu berapa banyak keluarga yang datang utuh seluruhnya. Coba boleh angkat tangan siapa yang hari ini seluruh suami, istri, anak-anaknya hadir dalam ibadah ini? Boleh angkat tanganmu? Oh, haleluya. Wah, banyak ya. Banyak lagi. Ya, mungkin sebagian di antara kita ada yang istrinya nggak sedang bersama dengan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya melihat ada kerinduan di kita itu, anak-anak yang jauh merantau, pulanglah berkumpul bersama dengan keluarga. Hari ini ketika anak-anakmu boleh berkumpul bersama, saya mau katakan begini Bapak Ibu, bagi engkau yang anak-anakmu masih bersama-sama dengan engkau, jadikan momentum itu menjadi momentum yang berharga, menanamkan ingatan penuh kasih bagi mereka, kepada mereka dan kepada kita semua. Karena ada saatnya nanti di mana kita tidak bisa bersama-sama merayakan Natal seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang hari ini anak-anaknya yang sudah merantau jauh pulang hari ini berkumpul bersama dengan keluarga, jadikan momentum itu menjadi momentum saling mengasihi dan saling mengampuni. Mungkin ada perkataan kita yang pernah menyakiti, lepaskan pengampunan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, seorang teolog Max Lucado mengatakan begini, orang tahu kita Kristen bukan karena kita memakainya di nama kita, tetapi karena menghayatinya dalam hidup kita. Saudara, lalu pendeta Abdi Saragi tahu ya, itu ya. Nah, dia bilang begini, orang tahu Allah hadir dalam rumah kita di Natal ini bukan karena pohon Natal yang menghiasi rumah kita, tetapi karena ada damai sejahtera dan sukacita yang dirasakan semua orang yang ada di dalamnya. Saudara, tandanya Bapak Ibu, Allah hadir dalam rumahmu bukan karena pohon Natalnya besar, bukan karena cahayanya mengkilat-kilat, bukan, tapi karena ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita dalam rumah tangga hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita merayakan Natal di tahun ini. Kiranya Natal ini menjadi momentum bagi kita semua untuk membuka pintu hati, mengalami rekonsiliasi, pemulihan, agar Tuhan berkenan tinggal bersama dalam keluarga kita dan menyelamatkan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena di momentum Natal ini kami kembali diingatkan pertemuan berkumpulnya keluarga kami menghadirkan Allah menjadi sebuah syarat utama, karena di dalamnya ada pemulihan, di dalamnya ada kasih dan sukacita, di dalamnya ada pengampunan, di dalamnya ada damai sejahtera yang daripada Allah, damai sejahtera dan sukacita yang sejati daripada Dikau Allah. Engkau kiranya memberkati kami semua Tuhan di momentum Natal ini. Biarlah kiranya hati kami dipulihkan. Mungkin ada benci, ada marah yang masih terselip di dalam hati kami dan pikiran kami. Kiranya di Natal ini damai dari sorga itu boleh hadir. Kasih Allah yang mau datang ke dunia, itulah yang mewarnai kasih di antara kami, khususnya keluarga besar GMI Getsemani. Kami rindu Tuhan, di tempat ini terjadi pemulihan. Kami yang saling membenci berubah menjadi saling mengasihi. Kami yang tadinya mendendam menjadi orang yang merindukan untuk menumpahkan kasih sayang kepada mereka yang kami benci. Tuhan, pulihkanlah kami, pulihkanlah umat-Mu. Kami berdoa, bila di momentum Natal ini Tuhan memulihkan dan menyelamatkan keluarga lepas keluarga.
Bapak, kami berdoa, saat ini kami berdoa untuk jemaat kami yang mungkin berencana bepergian ke luar negeri atau keluar kota dalam waktu dekat atau mungkin yang sudah bepergian. Kami berdoa untuk mereka, berkatilah mereka Tuhan, anugerahkanlah keselamatan bagi mereka, dijauhkanlah mereka dari mara bahaya, dari bencana alam, dari segala sakit penyakit, kecelakaan dalam transportasi, luputkan mereka dari semua itu Tuhan. Engkau memberkati mereka, supaya di dalam momentum Natal ini bersama dengan keluarga mereka, ada damai sejahtera sukacita, ada pemulihan terjadi juga. Tuhan berkati juga jemaat kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa ya Tuhan, segala sakit penyakit apapun yang diderita oleh jemaatmu saat ini Tuhan, kami berdoa Bapa, di dalam nama Yesus pemulihan Engkau nyatakan, sakit penyakit Engkau sembuhkan, sakit fisik maupun sakit jasmani. Kami berdoa, bahkan sakit psikis, sakit mental, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau menyembuhkan kami semua. Ada di antara kami mungkin Bapa, dalam keluarga kami ada yang mengalami sakit hati dan kecewa. Entah kepada siapa, kami tidak tahu. Mungkin kepada di antara anggota keluarga kami. Tuhan, kami rindu, hadirlah Engkau di tengah-tengah keluarga lepas keluarga ini. Pulihkanlah. Mungkin dia adalah anak kami yang mungkin pernah tersakiti oleh perkataan kami di masa lalu. Mungkin dia adalah pasangan kami, suami atau istri kami, yang pernah merasa kecewa, sakit hati oleh karena perlakuan dan sikap kami. Tuhan, pulihkanlah mereka, sembuhkanlah mereka. Oh Bapa yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintahan kota dan provinsi kami. Kami berdoa untuk wali kota dan gubernur dan jajarannya. Berkati mereka Tuhan, supaya hikmat Tuhan ada pada mereka, supaya mereka Tuhan pakai menjadi alat-Mu Bapa untuk memberkati umat-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas. Engkau juga sanggup untuk memakai mereka Bapa. Kami percaya Tuhan, otoritas Allah dan daulat Allah juga dinyatakan atas mereka. Sehingga melalui kepemimpinan gubernur dan wali kota, kota kami Bengkulu ini semakin maju dan berkembang. Semakin menjadi tempat di mana warga masyarakatnya hidup dalam kerukunan damai dan sejahtera dari Tuhan. Berkati juga Bapa, lindungilah kami dari berbagai bencana alam, gempa bumi, badai dan tsunami. Kasihanilah kami Tuhan, luputkanlah kami Bengkulu ini Bapa. Jauhkanlah kami dari segala bencana. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang mengalami bencana dan saat ini sedang berada di kem-kem pengungsian. Rumah mereka yang hancur, mungkin mereka kehilangan sanak famili keluarga mereka. Tuhan, hiburkanlah hati mereka. Berkatilah para relawan yang saat ini mungkin saat ini sedang berjuang dengan sangat keras, bahkan mereka pun kehilangan waktu, tenaga, bahkan nyawa mereka sekalipun dikorbankan untuk menolong para korban bencana alam ini. Tuhan, berkatilah mereka. Cukupkanlah apa yang mereka perlukan untuk makanan dan juga minuman, bahkan juga pakaian. Tuhan, belas kasihan-Mu tercurah atas mereka yang tinggal di tempat-tempat bencana ini. Pulihkanlah negeri kami Indonesia Bapa. Kasihanilah kami Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, Kau berkati pemerintah kami, supaya dicukupkan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pengungsi, bahkan juga untuk memperbaiki berbagai infrastruktur yang mengalami kerusakan, jembatan, jalan, dan juga tempat-tempat fasilitas umum lainnya. Tuhan, berkati juga kepanitiaan Natal gerejamu. Kami berdoa untuk juga kunjungan sosial Natal hari ini ke rumah sakit. Kami mau kiranya Tuhan juga hadir bersama-sama dengan kami. Engkau melawat setiap mereka-mereka yang masih berada di rumah sakit saat ini Bapa. Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau menghiburkan hati mereka. Melalui kehadiran kami, mereka sungguh-sungguh boleh merasakan kasih dan sukacita Natal datang menghampiri mereka. Dan biarlah bentuk kepedulian ini mendorong para pasien untuk semakin lebih cepat mengalami pemulihan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allah. Inilah doa kami, syukur kami. Kami berdoa untuk setiap keluarga lepas keluarga, untuk setiap pribadi yang hari ini mungkin di dalam syafaat ini mereka menaikkan doa-doa mereka secara pribadi untuk pemulihan rumah tangga mereka. Kami percaya Engkau Allah yang tak pernah jauh dari kami, dan Engkau Allah yang sanggup menjawab dan memulihkan kebutuhan kehidupan rumah tangga kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.